kelas 3B, kelompok 6, dari Fakultas Farmasi, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini kami perwakilan kelompok 6, S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kami mendapatkan tugas akhir IPE yaitu Interprofessional Education dengan tema pentingnya kesehatan gigi dan mulut yang berpengaruh penting dalam bermasyarakat. Ya. Di sini nama saya sendiri Dabagus Dewi Suara dan ditemani dengan rekan saya Dwi Payanti Pitaloka. Dan kita bersama narasumber kita. Hai dokter. Halo Dewi. Silakan perkenalkan nama dokter. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Miputu Ida Riyati Mkes. Adik-adik bisa panggil saya dengan Dr. Ida. Kita punya pertanyaan sedikit Pak Dokter ya. Yang pertama, saya kan masih mahasiswa gitu, belum tentang paham ini gigi dan mulut gitu loh. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tentang gigi dan mulut. Oke, sebenarnya kalau secara awam mungkin adik-adik sudah tahu ya. Mulut itu sebenarnya adalah gerbang utama, pintu utama dari yang namanya sistem pencernaan kita. Jadi kalau misalkan mulutnya udah nggak enak, otomatis pencernaannya sampai akhir nggak enak dong, susah makan, kesehatannya terganggu. Dan kalau gigi itu adalah bagian dari mulut yang nggak kalah penting karena dia fungsinya untuk mastikasi atau pengunyahan. Jadi sangat penting dan untuk menjaga baik itu mulut dan gigi. Nah oke dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan ya. Sekarang saya ingin bertanya lagi, bagian-bagian apa aja sih yang ada di dalam mulut itu, maksudnya gigi apa aja yang ada itu? Oke, kalau gigi sendiri sebenarnya kalau ada yang bisa kita lihat, ada yang enggak ya. Kalau yang kita lihat biasanya warna putih itu namanya mahkota gigi. Kemudian kalau yang di bawah gusi itu namanya akar gigi. Kemudian kalau gigi sendiri itu ada namanya gigi susu sama gigi permanen. Kalau gigi susu yang anak-anak, yang ada yang lahir di bawah sampai dia umur 6 tahun, kemudian setelah tanggal itu namanya gigi permanen. Kemudian kalau jumlahnya sendiri berbeda nih adik-adik. Kalau misalkan gigi susu di anak-anak itu jumlahnya 20. Kalau yang gigi dewasa, kalau semuanya lengkap itu berjumlah 32. Nah dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan bagian-bagian gigi-gigi itu ya. Sekarang bagaimana sih cara merawat kesehatan gigi kita itu? Sebenarnya cara paling sederhana itu dengan menyikat gigi ya. Sebenarnya menyikat gigi juga nggak perlu keras-keras sampai sampai 5 menit itu sebenarnya nggak perlu. Jadi sebenarnya yang penting menyikat gigi itu justru boleh bulu sikatnya yang lembut. Kemudian juga yang penting semua permukaan giginya kena. Dan sebenarnya cuma 2 kali aja cukup. Itu pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi setelah sikat gigi itu ya langsung tidur, jangan makan lagi. Kemudian yang paling penting kumurnya 1 kali. Kenapa? Karena di kandungan pasta gigi itu ada fluoride. Nah, kalau misalkan kalian terlalu sering kumur-kumur nih, otomatis hilang fluoride-nya. Nggak ada yang jadi barrier untuk giginya. Kemudian juga ganti, jangan pakai tusuk gigi. Kalau misalkan ada sama makanan nyelip, ganti pakai benang gigi. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi. Sebenarnya kalau makanan manis boleh sekali, tapi alangkah baiknya kalau makanan yang bergizi. Kemudian juga penuhi juga dengan asupan vitamin seperti itu. Nah kan tadi kan masih anak-anak muda gitu ya dok ya, terus suka makan manis, pedas, panas dingin gitulah. Kita bagaimana cara mencegah bau mulut dan gigi berlubang gitu? Sebenarnya kalau bau mulut itu erat kaitannya pasti dengan kebersihan ya. Jadi kalau misalkan boleh makan pedas, manis itu boleh, tapi tadi harus kembali lagi menyikat gigi. Kalau misalkan nggak sempet gimana? Cukup dengan berkumur-kumur tapi pakai air putih, jangan pakai Thai tea atau boba ya. Nanti tambah berlubang giginya. Kemudian sebenarnya antara bau mulut sama gigi berlubang tuh erat kaitannya. Kenapa? Jadi sebenarnya kayak mungkin sering kamu denger nih,
sih kalau misalkan bangun pasti nggak pernah sikat gigi kan gitu ya? Ya salah satunya itu karena kalau semakin banyak sisa makanan yang nempel di mulut nih, di gigi, otomatis sama kelamaan akan menjadi yang namanya plak. Nah, plak yang menempel terlalu lama, kemudian ada bakteri juga kan dalam rongga mulut ya. Rongga mulut itu tidak pernah steril. Seberapa rajin kalian menggosok gigi atau makan makanan yang bergizi, rongga mulut tidak akan pernah steril. Ada bakteri baiknya tetap. Jadi kalau misalkan hanya gosok gigi, bakteri jahatnya yang akan berkurang. Kemudian seiring berjalannya waktu, plak itu semakin mengeras. Nah, itu lama-kelamaan kalau dia menjadi asam, sebenarnya gigi itu sangat kuat, terutama pada lapisan emailnya. Itu terkuat di seluruh tubuh kita. Tapi dia paling takut dan paling lemah sama asam. Itu yang menyebabkan gigi berlubang. Dan salah satu ciri gigi berlubang itu adalah bau mulut. Jadi kalau misalkan teman-temannya mungkin udah sikatan, tapi ternyata bau mulut bisa jadi karena gigi berlubang, atau faktor lainnya juga bisa karena adanya karang gigi. Karang gigi juga sama, dari plak yang menempel terlalu lama. Tapi bedanya kenapa bisa jadi karies nih? Kalau karies, pH rongga mulutnya itu adalah asam, makanya giginya berlubang karena email nggak kuat asam. Kemudian kenapa bisa jadi karang gigi? Karena pH rongga mulutnya cenderung basah, makanya dia mengeras. Jadi karang gigi. Oh, oke. Kalau cara bisa nggak ngilangin karang gigi itu kalau kita sendiri nggak ke dokter gigi gitu? Oke, kalau misalkan dia sudah menjadi karang gigi ya, kalau misalkan masih plak sebelum 24 jam, itu dengan sikatan dia bisa hilang. Tapi kalau misalkan sudah jadi plak, apalagi karang gigi, itu harus dokter gigi karena keras, kayak batu kerasnya, nggak bisa dicongkel, malah nanti gusinya yang berdarah yang rusak. Maka kalau misalkan nggak mau repot nih ke dokter gigi, harus rajin-rajin menjaga kebersihannya agar karang gigi itu tidak sampai terbentuk. Nah dok, misalkan nih gigi saya sudah berlubang, sudah memiliki karang gigi, bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau misalkan giginya udah berlubang, misalkan cirinya kan sisa makanannya udah nyangkut, terus juga udah pada bau mulut tadi ya. Kalau karang gigi kan bisa dilihat ya, ada kayak kakak giginya itu. Nah, jadi jangan tunggu sampai gigi itu mengalami keluhan. Misalkan giginya sakit, ada yogis baru ke dokter gigi. Nah, kalau gitu bakal lama perawatannya. Tapi kalau misalkan ada yogis baru sisa makanannya sering nyangkut misalkan, atau baru kelihatan bercak hitamnya, nah itu bisa sudah langsung ke dokter gigi agar bisa dilakukan tindakan penambalan. Jadi bisa sekali kedatangan. Kalau semakin parah, apalagi datang waktu sakit-sakitnya, itu nggak bisa tindakannya langsung, jadi perlu waktu lebih banyak. Kemudian untuk tindakan pembersihan karang gigi itu bisa dilakukan di dokter. Nama tindakannya adalah scaling. Jadi kalau misalkan ada yogis mau ke dokter gigi mau bersihin karang gigi, bilang aja, dok saya mau scaling gitu. Idealnya untuk scaling itu dan kontrol periodik minimal 6 bulan sekali. Oke. Kan nih di Instagram ya, pernah saya lihat iklan penghilang karang gigi itu beneran bisa atau enggak sih? Sebenarnya untuk dari segi penelitian terbarunya sih memang belum ada yang menyatakan itu berhasil ya. Mungkin di sini maksudnya bukan karang gigi tapi lebih ke plak tadi yang terbentuknya di 24 jam, oke bisa. Tapi kalau karang gigi sendiri itu penelitiannya belum ada dengan cara menghilangkannya dengan alat pembersih atau alat kumur tadi ya. Biasanya memang harus tindakannya scaling tadi karena alatnya juga khusus, agak dicongkel sedikit. Jadi kalau misalkan nanti ada yogisnya habis membersihkan karang gigi, pasti rasanya kok lubang-lubang daerah gusinya. Ya itu normal. Kenapa? Dari awalnya gusi sehat itu di sana, kemudian ternyata diganti tempatnya sama karang gigi nih. Karang gigi itu memang nggak kelihatan merusak, padahal dia merusak tulang sampai ke bawah. Tulang nggak kelihatan kan, mungkin nggak kerasa kalau dari luar. Nah, lama kelamaan gusi akan jadi luka, kemerahan, jadi giginya goyang. Kan nggak mau dong giginya goyang ya. Jadi setelah adanya muncul sedikit pak itu segera ke dokter gigi biar segera dibersihkan. Kira-kira kalau gedein karang gigi itu sakit apa enggak? Tergantung kan, untuk derajat kesakitan orang-orang itu kan beda-beda ya. Tapi semakin banyak itu pasti akan semakin ngilu dan sakit. Jadi jangan tunggu sampai banyak. Jadi sebenarnya kalau untuk karang gigi itu pertama kali muncul biasanya adalah di bagian bawah, di bagian gigi bawah. Nah jadi kalian lihat kalau misalkan
baru sedikit nih jangan ditabung, dia nggak akan jadi bunga bank ya, Iya. yang ada jadi bunga kapulus ya, Hmm. lebih sakit, jadi harus segera dibersihkan Oh. biar nggak sakit juga. Mau nanya sedikit nih dok, untuk karang gigi sendiri, apakah itu bisa menjadi penyakit serius untuk kedepannya? Oke, sebenarnya karang gigi itu bisa menjadi penyakit serius, bisa. Kenapa? Karena itu tadi dia secara kasat mata mungkin kelihatan cuma warna putih kayak batu gitu ya, tapi dia menggerogoti tulang sampai bawah. Jadi lama kelamaan itu akan menyebabkan gigi goyangnya semakin parah. Bahkan ada kasus yang di usia 35 tahun itu goyangnya langsung banyak giginya padahal usia sangat muda. Kemudian juga di karang gigi itu adalah banyak kumpulan bakteri. Nah, kalau bakteri itu misalkan kita diamkan terlalu lama, takutnya dia masuk pembuluh darah, ada yang ke otak, ada yang ke jantung. Itu yang berbahaya. Jadi jangan sampai itu terjadi, walaupun memang kasusnya itu jarang. Tapi ada kasus yang sampai bakteri rongga mulut itu ditemukan di jantung dan di otak, itu ada. Nah dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan jika memiliki karang gigi, bau mulut atau gigi berlubang itu kan harus ke dokter gigi ya. Nah kalau misalnya di era pandemi sekarang ini nih, pasien kan takut ya dengan COVID-19 gitu lah, jadi takut datang ke dokter gigi. Ada nggak sih pengobatan yang dilakukan di rumah? Sebenarnya kalau untuk karang gigi itu, kalau itu sifatnya sih nggak urgent kecuali udah goyang banget giginya ya. Dan juga di dokter gigi juga sekarang lebih baik tindakan yang urgensi dulu. Kalau misalnya giginya berlubang dan sakit misalkan, nah jadi pasien bisa membeli beberapa obat. Misalnya kalau sakit kan anti nyeri yang dijual di misalkan toko atau warung dekat rumah untuk mengurangi nyerinya. Mungkin bisa dibantu ya. Oke, jadi yang biasanya saya pelajarin di kampus itu, biasanya dosennya menyarankan untuk menggunakan anti nyeri seperti paracetamol. Paracetamol itu bisa digunakan 3 kali sehari setelah makan pada saat nyeri. Bisa juga menggunakan asam mefenamat dan juga dibantu dengan vitamin seperti vitamin C. Ya, kurang lebih seperti itu dari dokter gigi juga seperti itu. Oke, terima kasih dokter atas waktunya ya. Sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita buat ini menjadi berguna ya buat kalian nantinya. Terima kasih. Dah. Oke guys, kita akan melanjutkan podcast ya bersama narasumber kami yang kedua, yang berasal dari Fakultas Psikologi, yang bernama Kak Melani. Oke, Kak Melani sedang ada kesibukan, jadi tidak bisa melakukan podcast secara langsung ya. Kak Melani, saya persilahkan menggunakan voice record. Oke, nama saya Mede Melani Eginanti, asal saya dari Tabanan. Status saya itu sudah bukan mahasiswa lagi karena saya sudah lulus sejak tahun 2019. Jadi saat ini gelar saya adalah sarjana psikologi. Untuk menjadi seorang psikolog itu harus lanjut S2 magister profesi dulu. Jadi karena saya belum lanjut S2 magister profesi, jadi saya belum bisa disebut sebagai seorang psikolog. Oke, yang pertama itu ada pertanyaan, apakah kesehatan jiwa berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut? Tentu ada pengaruhnya. Karena apa? Apabila jiwa kita sehat, tentu secara tidak langsung kita memiliki keinginan dan kesadaran untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita lihat orang-orang yang ada gangguan jiwa atau schizophrenia, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Biasanya orang schizophrenia itu dikaitkan dengan ODGJ. Sebutannya adalah ODGJ. Kadang kita lihat ada orang yang telanjang gitu di jalan. Nah, orang-orang seperti itu tentunya
mereka tidak memiliki kesadaran untuk merawat diri mereka. Jangankan merawat kesehatan mulut dan gigi, untuk sadar mereka lagi telanjang aja itu nggak memungkinkan buat mereka. Terus untuk yang nomor 2, bagaimana cara kita menangani seseorang di saat dia terkena bullying karena dampak kesehatan gigi dan mulut? Oke, yang pertama itu jadi pendengar yang baik. Jangan terlalu mencampuri urusannya dan berikan saran seperlunya saja apabila memang diminta. Karena terkadang tidak semua orang butuh saran, namun seringkali seseorang itu sangat ingin didengarkan tanpa perlu dijat oleh siapapun. Yang kedua, nah ini penting. Sebelum menyediakan telinga sebagai pendengar yang baik, ada baiknya menyiapkan diri kita dulu. Siapkan diri kita dalam kondisi yang prima juga. Kenapa? Kalau misalnya kondisi kita nggak prima, entah itu dalam kesehatan, entah fisik kita atau psikis kita, misalnya kalau misalnya kita lagi emosi, terus kita dengerin curhat orang lain gitu kan, kita bukannya bisa ngasih saran yang netral, atau kita nggak bisa jadi pendengar yang netral, bisa aja kita jadi ikut terbawa emosi. Nah, kalau kayak gitu kan nanti situasinya jadi semakin tidak kondusif. Maka oleh sebab itu lebih baik apabila kita ingin mendengarkan orang lain, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Terus yang ketiga, jika seseorang merasa tidak percaya diri, minder terhadap keramaian akibat masalah kesehatan gigi dan mulut, apakah itu termasuk ke dalam mental illness atau gangguan kesehatan mental? Itu tergantung ya. Tergantung apabila perilakunya sampai merujuk pada gejala-gejala mental illness atau enggak. Apa kita lihat lagi gimana perilakunya. Apakah ketika dia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut itu bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya nggak dalam bersosialisasi? Apakah dia sampai menghindari keramaian? Apakah dia sama sekali nggak mau berhubungan dan berkontak sosial dengan masyarakat, teman-temannya, keluarganya? Itu dilihat lagi. Namun, apabila tidak, berarti itu hanya sifat yang muncul sementara. Mungkin kayak misalnya dia bau mulut misalnya. Ya, kalau misalnya untuk ngobrol sama teman masih bisa jaga jarak nih. Tapi kalau misalnya ketemu sama gebetan nih malu banget, minder banget. Nah, itu bukan berarti dia gangguan kecemasan ya. Tapi emang karena sifatnya dia jadi malu aja gara-gara masalah kesehatan mulut yang dialami itu. Tapi kalau benar-benar sampai ngeganggu banget, ya boleh dicek ya. Untuk beberapa kasus, sangat memungkinkan banget bisa menimbulkan gangguan kecemasan. Namun, tidak serta-merta langsung dapat dikaitkan oleh hal tersebut. Sedangkan untuk menegakkan diagnosa mental illness sendiri itu harus melewatkan beberapa tahapan, seperti beberapa kali wawancara, dan tes-tes tertentu. Oleh sebab itu kita nggak bisa ngelihat, oh dia menghindari si A, B, C, itu gara-gara dia ada masalah kesehatan mulut dan gigi. Jangan-jangan dia ada gangguan jiwa, kayak gitu. Enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Makanya, kenapa kita nggak boleh overdiagnose ke orang lain. Kita juga nggak boleh self-diagnose ke diri kita sendiri. Karena untuk, seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk penegakan diagnosa mental illness itu harus melewati beberapa tahapan. Tujuannya apa? Agar diagnosa itu benar-benar ketahuan gitu loh. Jangan sampai nanti orangnya ternyata ada kecemasan, malah kita bilang dia ada obsessive compulsive disorder. Nah, gejalanya mungkin beberapa hal ada yang sama, tapi itu semua sama sekali dua hal yang berbeda. Apabila diagnosa tepat, maka penanganan dan terapi
baik itu psikoterapi maupun farmakoterapinya juga dapat ditentukan dengan baik. Gitu. Oke, udah ya. Semoga jawabannya bisa membantu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan.